adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kakak Olive? Puji Tuhan baik dan luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Ita. Oke adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita akan menyanyikan satu pujian. Adik-adik semua berdiri. Kita menyanyikan pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk di firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Ita. Oke adik-adik, tetap semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, berikan kami telinga yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan mengurapi kakak kami, Kakak Tika yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan daripada Tuhan lewat Roh Kudus-Mu akan memampukan Kakak Tika untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih semangat dong. Nah, karena itu semua adik-adik berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dia harus semakin bertambah.
Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Kasih Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan saat ini? Kalau sudah siap, mari semuanya buka Alkitabnya. Kita sama-sama membuka Alkitab dari kitab Daniel. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kakak ulang satu kali lagi ya. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Kalau begitu mari kita baca sama-sama. Tulisan di dinding. Raja Belsiasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsiasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan kukenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belsiasar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Nah anak-anak, mau tahu kelanjutan ceritanya? Kalau mau, kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Cerita kita ini sebenarnya masih berlanjut sampai ayatnya yang ke-30. Tapi nanti setelah adik-adik sekolah minggu boleh kembali dibaca di Alkitabnya. Ya. Jadi boleh dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Nah, adik-adik, sebelum kakak menceritakan tentang tulisan di dinding, kakak mau mengambil perumpamaan. Nah, ada seekor kura-kura yang tinggal di suatu tempat. Kura-kura itu tinggal di sebuah kolam yang sebelumnya ada airnya. Banyak airnya di situ. Tapi setelah musim kemarau tiba, kolam itu menjadi kering dan kura-kura tersebut tidak bisa lagi minum dari kolam itu. Akhirnya datanglah seekor bangau. Dia bilang sama kura-kura, "Hei kura-kura, kenapa kau masih bertahan di sini? Sementara di sini sudah kering, kenapa kau tidak pindah ke kolam yang di sana yang banyak airnya?" Dia bilang, "Kura-kura, bagaimana caranya saya mau pindah?
Nah, saya tidak bisa terbang. Kalau saya berjalan ke sana, sudah habis tenagaku baru sampai di sana. Akhirnya si burung bangau bilang begini, saya akan membantumu kura-kura. Saya akan memanggil teman saya dan nanti kita akan sama-sama terbang. Wah, bagaimana ya caranya kura-kura terbang? Waduh, bagaimana kira-kira caranya? Nah, akhirnya datanglah bangau bersama temannya. Mereka membawa satu potong kayu dan kayu itu bangau itu berkata sama kura-kura, "Kura-kura, kau gigit kayu yang kau di tengah-tengahnya kami, kau gigit kayu ini dan nanti kami akan membawamu terbang." Akhirnya si kura-kura menggigit kayu tersebut dan terbanglah kura-kura. Akhirnya kura-kura sudah berada di atas, dia sudah berada di atas langit. Dia melihat ke bawah, ikut dong, kasihannya itu di bawah kambing, domba dan semua teman-temannya. Kasihannya kura-kura ini sangat sombong, dia sangat sombong karena sudah bisa terbang. Akhirnya kura-kura mau berteriak sama si kambing itu, bilang, "Weh, lihat Kak, terbang maka saya." Akhirnya apa yang terjadi? Waktu kura-kura itu berteriak, lepaslah kura-kura itu dan dia jatuh ke bawah. Itu karena kenapa? Kenapa bisa? Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa kura-kura itu bisa jatuh? Karena dia melepaskan gigitan pada kayu yang disiapkan bangau tadi. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tentang kerendahan hati. Nah, kalau misalnya kita sudah berada di atas, kita jangan sombong, tapi kita harus rendah hati. Nah, rendah hati hari ini kita akan bersama-sama pelajari dari cerita Alkitab tentang tulisan di dinding. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar tidak lagi menjadi raja dan anaknya yaitu Belsyazar menggantikannya sebagai raja di Babel. Waktu itu Belsyazar sangat angkuh, dia sangat bangga karena bisa memimpin Babel. Babel ini terkenal sudah mengalahkan banyak bangsa-bangsa pada saat berperang. Dan bahkan waktu Nebukadnezar yang memimpin, bait Allah diruntuhkan. Jadi perkakas-perkakas yang ada di bait Allah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa ke Babel. Nah, pada waktu itu Belsyazar ini mengundang 1000 pejabat dan mengadakan pesta dan mereka minum-minum. Karena Belsyazar ini sangat angkuh, dia menyuruh bawahan-bawahannya untuk membawa perkakas-perkakas tersebut agar mereka bisa memakainya untuk minum-minum. Jadi perkakas-perkakas yang terbuat dari emas dan perak itu dipakai oleh Belsyazar untuk minum-minum dan mereka menyembah dewa dan dewinya orang Babel. Belsyazar lupa kalau perkakas-perkakas tersebut adalah dari dalam bait Allah. Perkakas lupa bahwa itu adalah milik Tuhan dan dia seenaknya memakai perkakas-perkakas itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ada punggung tangan yang menulis di dinding. Dia menulis saja di dinding. Kenapa bisa ada tiba-tiba punggung tangan sementara tidak ada orangnya? Waduh, jangan-jangan itu hantu. Akhirnya Belsyazar ini ketakutan. Kenapa bisa ada itu tulisan-tulisan? Dari mana? Akhirnya dia gemetaran, dia takut. Kemudian dia memanggil orang-orang yang pintar, dukun-dukun, jampi-jampi yang ada di Babel. Dia bilang, "Hei, siapapun yang bisa membaca tulisan yang ada di dinding dan mengartikannya, saya akan memberikan banyak uang kepadanya." Nah, Belsyazar juga menjanjikan hadiah yang banyak untuk orang yang bisa mengartikan tulisan tersebut. Akhirnya dipanggillah banyak orang, dipanggil dukun-dukun, jampi-jampi dari semua negeri Babel, tapi tidak ada satupun yang
mampu membaca tulisan itu. Akhirnya Permaisuri, istrinya raja, bilang, "Oh, tunggu dulu pernah bapakku panggil seseorang yang bisa menafsirkan banyak hal. Dia adalah Daniel." Akhirnya Daniel dipanggil menghadap raja, dan Daniel datang kepada raja. Dia bilang, "Raja, Daniel, kalau bisa kau artikan itu tulisan di dinding, saya akan kasihkan hadiah." Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel datang dengan tenang. Dia bilang sama raja, "Raja, tahan dulu hadiahnya." Akhirnya si Daniel ini mencoba untuk membaca tulisan tersebut, dan Daniel mampu membaca tulisan itu. Tulisan itu bertuliskan Mene Mene Tekel Ufarsin. Mari kita sama-sama melihat dari ayatnya yang ke-26. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kemudian Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi Daniel memberitahukan kepada Belsyazar bahwa Belsyazar ini didapati oleh Tuhan tidak setia, dan Belsyazar ini sudah dihitung perbuatan baiknya, tapi didapati terlalu ringan. Akhirnya Tuhan berkata kepada melalui tulisan itu bahwa Babel akan diserahkan ke dalam tangan orang Persia. Jadi itulah makna dari tulisan yang berada di dinding itu. Akhirnya pada saat itu juga Belsyazar ini mati. Dia meninggal pada malam itu juga. Jadi karena Belsyazar ini sudah angkuh, dia sudah memakai perkakas-perkakas dari rumah Tuhan untuk minum-minum, untuk berpesta pora. Akhirnya Tuhan menghukum Belsyazar dan Babel diserahkan ke dalam tangan orang Persia. Jadi adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Benar, tetap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh. Kalau misalnya kita sudah menjadi orang yang hebat, atau kita misalnya sudah punya banyak harta, kita memiliki banyak mainan, jangan disombongkan. Jangan karena sudah punya banyak teman atau punya uang banyak, punya mainan yang banyak, dibilang, jangan menemani itu deh. Itu tuh miskin ji. Itu tuh tidak ada apa-apanya. Bombe mi deh. Jadi adik-adik kita harus rendah hati. Seperti siapa? Seperti Daniel. Walaupun Daniel ini dijanjikan banyak hadiah, tapi Daniel bilang, simpan hadiahnya raja. Karena apa? Karena Daniel itu memiliki hikmat dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh seperti siapa? Yang angkuh, raja siapa? Belsyazar, betul. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Mari tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, jangan sombong dan jangan angkuh. Nah adik-adik, di awal cerita tadi kakak sempat menjelaskan tentang kura-kura, masih ingat? Nah masih ingat. Nah jadi sekarang kakak juga akan memberikan tugas, ya. Jadi hari ini tugasnya ada dua. Yang pertama itu menggunting. Kalau misalnya adik-adik punya gambar kura-kura di rumahnya, atau bisa menggambar sendiri kura-kura tersebut, kemudian digunting kura-kura itu, dan di sebelah belakangnya kura-kura itu ditulisi aku mau rendah hati. Jadi jangan seperti kura-kura yang tadi, yang kalau misalnya dia sudah berada di atas, dia angkuh, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh ke bumi. Jadi kita harus tetap rendah hati. Jadi tugasnya itu membuat sebuah gambar kura-kura, kemudian gambar itu digunting sesuai dengan ukuran kura-kura itu, dan di belakangnya ditulisi aku mau rendah hati, ya. Silakan dikerja tugasnya di rumah, kemudian nanti dikirimkan fotonya kepada kakak-kakak pengasuhnya. Kemudian yang kedua, ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1
Petrus 5 ayat 6. Yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang satu tentang gambar kura-kura tadi, yang kedua yaitu ayat hafalannya. Kakak tunggu ya. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya mau menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasulnya itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama Stephanie. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah dari kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari level 8. Sekarang saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekian, terima kasih. Dadah. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Alda dari level 8. Saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, bye-bye. Maka sekarang saya akan membacakan hafalannya, itu Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Halo Kak, sekarang saya akan bacakan ayat hafalan, yaitu terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan. Selama persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Allahku besar. Tiada yang mustahil
Adik-adik, mari semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami belajar bagaimana kami anak-anak-Mu harus rendah hati ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati kami agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun terus tinggal dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang rendah hati. Mari Tuhan Engkau terus mengingatkan kami, agar kami tidak menjadi sombong dan tidak menjadi angkuh ya Tuhan, dalam keadaan di saat kami sudah menjadi anak-anak yang pintar ya Tuhan dan memiliki banyak hal. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini masih belajar dari rumah, masih sekolah minggu dari rumah Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di sana, Engkau memberkati mereka, melindungi mereka ya Tuhan, biarlah mereka terus senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sukacita sehingga semuanya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersama-sama tunduk di hadapan-Mu, kami membawa jikalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir, menjamah teman kami, Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan, biarlah teman-teman kami ini boleh pulih kembali, dan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersuka cita Tuhan bersama teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk usia yang Tuhan berikan kepada mereka, untuk umur baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memegang tangan mereka dan mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belajar online ya Tuhan, Tuhan memberkati, memberikan kecerdasan, biarlah mereka semakin rajin dan pada saat masuk sekolah nanti mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mama dan papa kami, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, Tuhan berkati, biarlah mama dan papa kami selalu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh masih banyak yang ingin kami minta kepadamu Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa dan selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Hatimu terhadap dosa, lupa akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum.
menutup ibadah kita pada hari ini, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi dan bahkan jagai kami Bapa selama aktivitas kami secara khusus sepanjang minggu ke depan ini. Biarlah urapan daripada Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati kegiatan dan bahkan aktivitas kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.